Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam hari tadi. Tuhan, pagi hari ini kami rindu. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau diisi melalui kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu ini yang akan menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Hikmat Tuhan. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul 25 ayat 23 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran, dan sesudah mereka masuk ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata, "Ya Raja Agripa, serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami, lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini. Mereka telah datang kepadaku dengan sambil berteriak-teriak. Mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati. Dan karena ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap Kaisar." Paulus berkali-kali dilempar ke kanan dan ke kiri hanya untuk diadili. Namun bukan dengan tujuan untuk mencari keadilan, tetapi hanya sekedar untuk mencapai apa yang orang-orang Yahudi itu tuntutkan. Mereka mulai berteriak-teriak tanpa menunjukkan sebuah bukti apapun. Bahkan Festus sendiri berkata di hadapan Raja Agripa demikian, "Ya Raja Agripa, serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami, lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini. Mereka telah datang kepadaku dengan sambil berteriak-teriak. Mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati. Dan karena ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap Kaisar." Jadi, semua hanyalah sekedar menuntut apa yang mereka inginkan, bukan untuk mencari keadilan atau menegakkan hukum. Namun, melalui semua itu, kita dapat menemukan Tuhan memberi hikmat kepada Paulus apa-apa saja yang harus dia katakan pada waktu yang tepat dan apa yang harus dia katakan. Bukankah demikian yang Tuhan Yesus sendiri katakan di Lukas 12 ayat 11 sampai 12? "Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu
apa yang harus kamu katakan. Haleluya. Sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan, kami percaya kebenaran firman-Mu ini akan terus mengajar serta menuntun kehidupan kami. Bahkan kami percaya bahwa Tuhan telah menaruh Roh Kudus dalam hidup setiap kami untuk mengajari kami apa-apa saja yang perlu kami lakukan dalam hidup setiap kami. Amin. Jesus loves you and so do I.